bukan sosok terkenal di masyarakatnya. Allahu Akbar. Dia hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tak pernah berjumpa dengan sang Nabi. Namun di balik pribadi sederhananya, ia ternyata amat fenomenal di langit karena kesolehannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai tabi'in atau pengikut yang terbaik. Dialah Uwais Al-Qarni. Nama lengkapnya adalah Uwais bin Amir bin Juz'in Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Ia berasal dari suku Qarn di Yaman yang berada di sebelah selatan Saudi Arabia. Tidak ada yang istimewa dari kehidupannya. Ia hanyalah orang biasa yang sehari-hari hanya berdagang dan menggembala unta. Saat Islam mulai menyebar ke seluruh wilayah Arab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus beberapa sahabat untuk menyerukan Islam ke Yaman. Melalui utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah Uwais tercatat menerima Islam sebagai keyakinan barunya. Kesungguhannya mempelajari Islam membuktikan kecintaannya terhadap agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari berikutnya, Uwais menjalani hidup dengan Islam sebagai nafas barunya. Meski terpisah ribuan kilometer dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu menunaikan sunnah nabinya. Jarak yang jauh antara dia dan Nabi tak menghilangkan hasratnya untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bahkan ingin segera ke Madinah untuk menemani perjalanan jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ia harus menahan keinginan besarnya tersebut. هل جئت يا أويس؟ السلام عليك أمي. وعليك السلام. في بيتنا ضيف. قلت هناك ضيف؟ أجل يا أمي. أم ضريرة لكنها ترى بقلبها. اسمه سليم. ألا تلقي التحية؟ السلام عليك. وعليك السلام وسليم. Ibunda yang telah lanjut usia hanya bisa menggantungkan hidupnya pada sang putra tercinta, Uwais Al-Qarni. وهذا هو البساط لأجل أم أويس. سأعود من فوري ريثما تتحضرون للطعام. أمي لديها من القصص الطريفة الشيء الكثير. إنها امرأة عارفة. هل التقى أويس رسول الله؟ كلا، لم يسبق له أن غادر اليمن أبدا. لماذا؟ ألا يقول إنه مفتون برسول الله؟ فما الذي يمنعه من الذهاب إلى يثرب للقائه؟ لأنه ليس لديه من يستودع عنده أمه العاجزة والضريرة خلال غيابه. Uwais memendam hasratnya dan memilih untuk membaktikan hidupnya pada sang ibu. Dengan penuh sabar dan cinta, Uwais merawat dan memenuhi keperluan ibunya. Ketika Allah menyampaikan agar seseorang berbakti pada kedua orang tuanya, tapi jasa yang disebut hanya jasa ibu. Padahal orang tua adalah ayah dan ibu. Tapi yang disebut hanya jasa ibu. Hamalathu ummuhu kurha, wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Semua jasa ibu. Ibunya hamil dalam keadaan susah payah,
melahirkan pun susah payah. Dari mulai dia hamil hingga menyapih susuan 30 bulan dalam semua jasa ibu. Dari hamil, melahirkan, hingga menyusui 2 tahun sempurna hingga sampai disapih susuan itu. Begitu luar biasa. Itulah mengapa dalam Islam Nabi menempatkan ibu 3 kali di atas ayah. Dan siapapun yang masih memiliki ibu terutama, tentu juga orang tua kita adalah ayah kita. Maka jadikan itu sebagai sebuah pintu kemuliaan, sebagaimana pintu ini telah dimasuki oleh seorang Uwais Al-Qarni rahimahullah, sehingga dia berhak menyandang sebutan khairut tabi'in, orang tabi'in yang terbaik. Sang bunda yang mengetahui keinginan anaknya akhirnya merestui Uwais untuk bertatap wajah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جزيل شكري لك. هذا يكفي. هذا يكفي. Dengan bekal seadanya, Uwais pun segera berangkat menemui sang Rasul yang amat dirindukannya. أيكفيك قرص واحد في نعم يكفي سفرك؟ ويزيد. أويس، اسمع جيدا ما أقوله لك. إياك أن تزهد بالطعام في الطريق فتموت من شدة الجوع. حينها لا قدر الله سيهلك هذا الحيوان من شدة العطش. لا تقلق أبدا، الله كريم. اذهب بأمان الله. أنا لا أملك شيئا من حطام الدنيا غير هذا الحمار. إياك أن يهلك في الصحراء. لا تركب ظهره، سمعت؟ إنه كهل وعاجز مثل صاحبه جبير. كن رفيقا بهذا الحمار المسكين، لا تعتلي ظهره فقوائمه لا تقوى على حمله. لقد تذكرت أمرا آخر. إذا عدت من يثرب فاجلب معك شيئا من العود والعنبر والعطور. لا تحرم جبيرا الكهل من الهدايا، لا تنسني. وبلغ سلامي إلى رسول الله. قل له أن يدعو الله لي ليوسع في رزقي ويزيد في مالي، وقل له إن مت أن يدخلني جنة عدن. لقد أعرته حمارا كهلا وفي المقابل تطلب منه قنطارا؟ Kecintaannya pada sang Nabi membuatnya mampu mengalahkan sulitnya perjalanan yang ia lalui. Akhirnya ia pun tiba di Madinah Al-Munawwaroh. ليس موجودا. أباق أنت؟ حتى الزوال. Harapannya untuk bertemu dengan sang Rasul hilang seketika.
saat mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di Madinah. Uwais pun harus bergegas pulang ke Yaman untuk kembali membaktikan diri pada ibundanya. Dia adalah orang yang ketika datang ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berupaya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak bertemu dengan beliau. Disebutkan Nabi sedang keluar dari kota Madinah, kemudian Uwais datang. Itulah salah satu yang, inilah bagian dari takdir seseorang, yang juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa orang berusaha, jauh dia datang dari Yaman, perjalanan yang tidak pendek jaraknya. Tapi begitu sampai di kota Nabi, maka dia tidak bertemu Nabi, dan inilah yang membuat Uwais, walau hidup di zaman Nabi, tapi bukan sahabat Nabi SAW. Melalui wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kedatangan Uwais ke Madinah yang hendak menemuinya. Rasulullah pun menceritakan sosok Uwais kepada para sahabat. Inilah yang akhirnya membuat Uwais menjadi terkenal. Keberadaan Uwais terus dicari, bahkan hingga memasuki masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap datang rombongan dari Yaman, Ali dan Umar radhiyallahu anhuma itu selalu berteriak ke mereka. Begitu datang orang Yaman, dikatakan, hal minkum Uwais, apa ada di antara kalian Uwais? Selalu berteriak orang setiap saat. Rombongan datang dari Yaman haji atau rombongan dagang datang, dia selalu berteriak, hal minkum Uwais, apa ada Uwais di antara kalian? Hal minkum Uwais. Orang menjadi tahu siapa Uwais. Tidak pernah, bahkan suatu saat mereka tidak pernah mendengar orang hebat namanya Uwais di Yaman. Dan disitulah nanti Umar radhiyallahu anhu bahkan ketika bertemu dengan Uwais, dan Umar tahu ini adalah Uwais, kemudian berdialog, apa kau Uwais? Iya, saya Uwais. Apa kau dari Qarn? Iya, saya dari Qarn. Apa kau dari Murad? Iya, saya dari Murad. Apa kau punya ibu? Iya. Apa kau punya bekas belang di badanmu karena penyakit? Dia bilang, iya, tapi aku berdoa pada Allah, kemudian disisakan hanya di pusarku, dan itu tempat untuk aku bersyukur agar selalu ingat bahwa Allah pernah menyembuhkan aku dari penyakit ini atas doaku, atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Disitulah kemudian yakin, dan Umar mengatakan, doakan untuk aku ampunan. Uwais mengatakan, apa aku berdoa untukmu? Harusnya kau berdoa untukku, karena kau sahabat Nabi SAW, kau hidup bersama Nabi. Aku bukan sahabat Nabi. Kemudian Umar tetap memintanya, karena tadi kalimat Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan terkenal di langit. Karena Uwais tidak dikenal di lingkungan masyarakatnya, bukan pada strata sosial yang tinggi. Tetapi Uwais Al-Qarni orang yang sangat dikenal di langit. Dari situlah kemudian turun ke lisan Nabi SAW, disampaikan kepada para sahabat, terkenal karena kebaikannya. Sejak saat itu, Uwais menjadi orang yang dikenal di masyarakatnya. Banyak orang yang mencarinya untuk meminta doanya. Qala Rasulullah, إن نور أويس القرني خلفه لنا بعد ذهابه. ثم وجه وجهه ناحية بلاد اليمن وقال بلى هذا أخي أنا أويس القرني، إنه أويس القرني. أطال النبي النظر ناحية اليمن وهو يقول أنا أتعرض لنغماته الآتية صوبنا من بلاد اليمن، وأما أنا أبو سمر الجعفي فمصمم على أن أعثر عليه، إنه لشرف لنا، سنمضي الليالي وسنظل نبحث عنه حتى نعثر عليه، إنه لشرف لنا نحن اليمنيين أن نعظم مقامه وأن نبالغ في احترامه. Namun Uwais memilih untuk hidup tidak terkenal. Ia mengasingkan diri dan hidup dalam kesederhanaan. Sejarah tak banyak mencatat tentang keberadaan Uwais. Setiap ketenaran menghampirinya,
Uwais diriwayatkan kembali berpindah tempat mengasingkan diri. Sejarah mencatat ia terakhir kali bermukim di Kufah di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Uwais Al-Qarni di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti juga disebabkan oleh ibadah dia yang begitu luar biasa. Disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala bahwa Uwais Al-Qarni saat itu beliau mengatakan bahwa kalau sudah memasuki waktu malam mulai tiba, kemudian dia menetapkan di malam itu bahwa ini adalah hari malam untuk aku rukuk. Maka malam saat dia melaksanakan salat malam, salat tahajud qiyamul lail, maka dia perpanjang rukuk, sepanjang malam dia rukuk pada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dia perpanjang rukuknya. Di malam yang lain, ketika malam sudah mulai datang, kemudian dia menetapkan ini adalah malam aku akan sujud lama, dia sujud lama pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam malam-malam panjangnya dia perpanjang sujud. Dan ini adalah juga merupakan kebaikan dan kemuliaan seorang Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais Al-Qarni menyumbangkan apa yang tersisa. Dia bukan orang kaya, tetapi dia menyumbangkan makanan yang tersisa yang dia miliki, yang masih bisa dimakan orang lain. Dia tidak ada mubadir dalam hidupnya. Dia memberikan sisa minumnya yang mungkin masih bisa dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan. Tidak ada dia menumpuk kekayaan di rumah yang itu mubadir dalam kehidupan seseorang. Dan inilah yang juga harus menjadi pelajaran amat mahal, bahwa di setiap harta halal kita ada jatah orang lain. Bulan Safar tahun 37 Hijriah terjadi perang Siffin yang melibatkan dua kubu muslim, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. لقد عددتهم بنفسي. جاء من الكوفة 999 شخصا. فلماذا قال علي 1000 رجل؟ هل كان يقصد 1000 رجل حقا؟ أم إنه مجرد تعبير؟ ما الذي تريد أن تقوله يا ابن نصر؟ 1000 رجل. إن كانوا قد حضروا باستثناء واحد منهم، فالرجل المتبقي ب1000 رجل. Di peperangan ini, kehadiran Uwais kembali dicatat sejarah. Ia datang untuk terlibat dan menggenapi jumlah pasukan yang berbaiat pada Khalifah Ali. Peperangan ini, Uwais Al-Qarni menemui ajalnya sebagai seorang yang syahid. Untuk itulah ketika Uwais dikenal di sisi Allah SWT, maka dia punya banyak hak di sisi Allah. Doa yang mudah dikabulkan. Bahkan disebutkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in juga, yang diriwayatkan dari salah satu riwayat dari Nabi SAW, bahwa disampaikan kelak Uwais adalah orang yang berhak memberi syafaat untuk banyak orang, sebanyak masyarakat Rabi'ah dan Mudhar. Ini masyarakat besar Arab. Jadi jumlah orang yang akan ditolong Uwais di akhirat nanti, diberikan syafaat, adalah masyarakat yang sebesar jumlah suku Rabi'ah dan Mudhar. Tidak, bahkan kita tidak punya hak untuk memberi pertolongan pada seorang pun nanti di akhirat. Tidak sama sekali, kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang mulia Rasulullah Muhammad SAW, juga orang-orang tertentu yang memiliki kemuliaan. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Uwais Al-Qarni meninggalkan dunia untuk bertemu dengan Rasulullah SAW yang amat dirindukannya.
Kesolehannya yang diperbincangkan di langit terdengar sampai ke telinga bumi hingga saat ini. Kisahnya tetap hidup dan memberikan banyak hikmah serta pelajaran pada umat manusia. Rahimahullah, Uwais Al-Qarni.